Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ananda. Hari ini kita belajar kembali itu pendidikan agama Islam. Nah, untuk minggu kedua. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang tata cara untuk berwudu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gerakan sholat. Oke, cuman gerakannya aja. Untuk bacaannya nanti baru kita belajar. Sekarang kita akan belajar tentang gerakan sholat. Nah, sebelum belajar, ingat ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut aja untuk pembahasan gerakan-gerakan sholat. Nah, gerakan sholat itu harus dilakukan secara tertib. Tidak boleh diacak, nggak boleh diganti-ganti. Nomor 1 jadi nomor 4, nomor 4 jadi nomor 1, itu nggak boleh. Kita harus lakukan secara tertib. Oke, secara urut. Nah, berikut kita simak bersama-sama bagaimana gerakan sholat itu. Nah, yuk kita perhatikan dengan baik. Nah, untuk gerakan sholat yang pertama yang kita lakukan adalah berdiri tegak dan membaca niat. Kemudian setelah membaca niat, kita akan bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Setelah takbiratul ihram, kita akan bersedekap membaca doa iftitah, al-fatihah, dan surat pendek. Dengan posisi tangan kita berada di dada dan tangan kiri berada di bawah, kemudian baru tangan kanan memegang tangan kiri seperti pada gambar. Lalu yang keempat adalah ruku. Setelah kita membaca Al-Fatihah, doa iftitah, Al-Fatihah, surat pendek, kemudian kita membaca Allahu Akbar sambil ruku dengan membentuk tangan itu, tangan memegang lutut dan badan dibungkukkan, punggung lurus. Kemudian yang kelima itu i'tidal, kembali dari ruku, kita berdiri sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Tangan kita posisinya diluruskan di samping, tidak dilipat lagi ya. Kemudian setelah i'tidal kita akan sujud dengan posisi kita dahi, hidung, dan mulut itu menempel ke lantai dan tangan berada di kedua samping kita. Lalu yang ketujuh adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, posisi kaki itu dilipatkan ke belakang, tangan di atas lutut, dan kaki kiri berada, kita duduk di atas kaki kiri dengan kaki kiri itu rebah dan kaki kanan berdiri. Setelah itu urutan yang ke-8 yaitu kita sujud yang kedua. Setelah duduk di antara dua sujud, kita akan sujud. Nah, dan yang ke-9 itu adalah tahiyat dan syawal. Perhatikan posisi kaki pada gambar di atas. Kemudian yang terakhir adalah mengucapkan salam. Salam itu diawali ke kanan dan kemudian baru ke kiri. Nah, seperti itulah gerakan-gerakan dalam sholat. Sekarang tugas Ananda adalah mengingat berbagai gerakan sholat dan kemudian mempraktekannya dan membuat videonya.